Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari jurusan Bahasa dan Sastra Jerman ingin menjelaskan materi tentang jam dalam bahasa Jerman. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya, Muhammad Syahrul Fitroni, dari Pendidikan Bahasa Jerman kelas A dengan nomor induk mahasiswa 2202 0094 010 dan dua partner saya. Saya Fili Valdiana Protoko dari Prodi Pendidikan Bahasa Jerman dengan nomor induk mahasiswa 220 294 009 dan ini dengan partner saya. Dan perkenalkan, nama saya Abdiel Arya Ceta dari Pendidikan Bahasa Jerman kelas C dengan nomor induk mahasiswa 22020 094 062. Oke, terima kasih. Untuk materi pertama mungkin bisa dibantu dijelaskan oleh Mas Abdil Arya Seta. Jadi tema yang akan dijelaskan yaitu cara membaca waktu di Jerman dan cara berbicara, bertanya menggunakan bahasa Jerman dalam konteks waktu atau jam. Tahukah kalian bahwa cara membaca jam di Jerman itu berbeda dengan cara membaca jam di Indonesia? Nah, di Jerman itu ada dua cara membaca jam tersebut. Dan nomor satunya adalah formal. Formal atau di terjemahan bisa dibaca formal. Biasanya digunakan untuk penyebutan waktu kepada orang yang lebih tua dan lebih sopan dari kita, seperti orang tua dan atasan dalam dunia kerja dan sebagainya. Yang kedua ada informal atau di terjemahan bisa dikatakan informal. Nah, informal ini biasa digunakan kepada sesama seperti sepantaran kita, seumuran lah, atau yang sudah kenal. Nah, dan saya akan menjelaskan tentang Urzeitfragen. Ya, Urzeitfragen adalah bertanya mengenai jam. Itu terjemahannya. Dan kebanyakan orang Jerman cara untuk bertanya jam seperti ini contohnya. Wie viel Uhr ist es? Atau wie viel Uhr jetzt? Itu cara bertanya. Dan kalian bisa menjawabnya seperti ini. Es is titik-titik, titik-titik itu adalah jam. Atau es is titik-titik. Dan yang kedua bisa dilakukan dengan cara seperti ini juga. Wie spät ist es? Dan bisa juga dijawab dengan es is titik-titik atau es is titik-titik. Nah, kalian sudah tahu cara bertanya dan juga menjawab dalam bahasa Jerman untuk menanyakan dan menjawab waktu di Jerman. Nah, dan selanjutnya untuk membahas jam dalam bahasa Jerman akan dijelaskan oleh saudara Firly. Di sini saya akan menjelaskan tentang formal. Nah, cara formal kebanyakan dilakukan pada situasi resmi seperti pembacaan berita atau antara pelayan dengan konsumen atau orang-orang atasan seperti orang tua dan lain-lain. Untuk pembacaan jam dalam bentuk formal di Jerman itu disebutkan jamnya dulu, Uhr, lalu menitnya. Jadi jam itu di Jerman itu adalah Uhr. Nah, ini ada jam 8 pas 08.00. Nah, angka 8 sendiri itu bahasa Jermannya adalah Jadi penyebutannya es ist Uhr. Selanjutnya jam 9 lewat 10. 9 itu bahasa Jermannya adalah 9. Sementara 10 bahasa Jermannya adalah 10. Nah, itu kenapa tulisannya neun tapi dibaca noi. Karena di
Jerman itu EU itu dibacanya OI, jadi NOI. Selanjutnya jam 13:15. 13 itu bahasa Jermannya 13, sementara 15 itu bahasa Jermannya 15. Jadi untuk penyebutannya adalah es ist 13 Uhr 15. Nah, selanjutnya jam 21:30. 21 itu bahasa Jermannya adalah 21. Sementara angka 30 itu bahasa Jermannya adalah 30. Jadi penyebutannya adalah es ist 21 Uhr 30. Selanjutnya jam 22:45. Angka 22 itu bahasa Jermannya adalah 22 dan angka 45 itu adalah 45. Jadi penyebutannya adalah es ist 22 Uhr 45. Selanjutnya adalah jam 23:47. 23 itu bahasa Jermannya adalah 23 dan untuk 47 itu 47. Jadi untuk penyebutannya adalah es ist 23 Uhr 47. Nah, selanjutnya untuk informal bakal dijelasin sama teman saya, itu Syahrul. Baik, di sini saya mau menjelaskan tentang informal atau inofficial dalam penyebutan jam dalam bahasa Jerman. Jadi seperti yang dijelaskan sama Mas Abdil dan Mas Firly tadi, bahwa penyebutan bahasa Jerman itu mempunyai dua kasus, yaitu bisa diucapkan dengan kasus formal dan juga informal, atau informal, inofficial, formal, official tadi. Nah, untuk rumus penyebutan formal dan informal, kalau misal formal tadi sudah seperti apa yang dijelaskan Mas Firly ya. Kalau saya sekarang ingin menjelaskan tentang informal. Jadi kalau semisal informal tuh mempunyai rumus minute plus Uhr, atau biasa disebut menit plus jam. Jadi kalau semisal formal tadi kan Uhr plus minute. Jadi jam dulu baru menitnya. Tapi kalau yang informal itu minute plus Uhr, menit dulu baru jam. Dan dalam informal ini juga mempunyai beberapa preposisi yang memang harus digunakan dalam penyebutan jamnya. Beda kalau formal, tinggal menitnya 13, 14, kayak langsung menitnya aja gitu. Tapi kalau misal informal nih ada 4, yaitu for, nach, haupt, viertel. Nah, kalau semisal apa sih for, nach, haupt, viertel tuh? Jadi for, nach, haupt, viertel, kalau misal for itu kayak kurang. Jadi kurang dari jam itu. Semisal jam 1 kurang berapa menit kayak gitu. Nah, kalau semisal nah itu lebih. Itu opposite-nya atau lawan katanya dari kurang. Lebih. Jadi kayak jam 1 lebih berapa menit gitu. Tapi kalau semisal half itu setengah. Jadi kayak setengah 3 itu identik dengan kayak kalkulasi dari 30 menit sebelumnya gitu. Tapi kalau semisal virtual itu 1/4 atau biasa disebut kayak 1/4 gitu loh. Itu kalkulasi waktunya sih 15 menit. Jadi 15 menit dari waktu itu udah for virtual, atau 15 menit sebelum jam 1 sebelum 15 menit itu gitu. Nah, Beispiel di sini ada 09:00 atau biasa disebut jam 9. Nah, kalau semisal jam 9 pas itu gak ada bedanya, kayak formal, jadi sama kayak es ist 9 Uhr, es ist 9 Uhr. Jadi gak ada perbedaan lah yang signifikan di informal sama formal. Tapi kalau semisal udah masuk ke menit kayak 11:04 itu kena jadi es ist 4 nach 11. Es ist 4 nach 11. Jadi jam 11 nach lebih 4. Jadi jam 11 lebih 4 menit. Oke, ini contoh sekali lagi yaitu 11:15.
Berarti kalau misalnya dalam bahasa Indonesia kan jam 11 lebih 15 ya. Tapi kalau di informal penyebutan jam dalam bahasa Jerman ini menjadi es ist Viertel nach 11 atau seperempat gitu. Es ist Viertel nach 11. Nah, di 17.20 ini penyebutannya banyak ya. Kalau semisal dikompleksin dalam informal tuh kayak bisa jam 20, jam 5 lebih 20, jam setengah 5 kurang 10, atau jam seperempat lebih 5, kayak jam kayak gitulah. Jadi kayak yang pertama yaitu es ist 20 nach 5 oder 17. Es ist 20 nach 5 oder 17. Jadi jam 17 atau jam 5 lebih 20. Nah, pakai preposisi nah tadi. Dan yang kedua yaitu bisa es ist 10 vor halb 6 oder 18. Ya, es ist 10 vor halb 6 oder 18. Jadi jam 16 kurang 4 jadi jam setengah 6 kurang 10 menit. Jam setengah 6 kurang 10 menit yaitu 17.30 kurang 10 menit. Nah, ada lagi yaitu es ist 40 vor 6 oder 18. Jadi jam biasa dibilang jam 6 jam 18 kurang 40. Jadi di situ kan kalkulasinya 20 sampai 60 menit kan. Jadi es ist 40 vor 6. Jadi jam 18 kurang 40 menit gitu. Terus ada lagi es ist 5 nach Viertel nach 5 17. Ini yang ribet sih, tapi jarang banget orang Jerman pakai bahasa ini. Jadi jam 17 seperempat lebih 5 menit. Jadi jam 17.15 lebih 5 menit, jadi 17.20 kayak gitu. Sama kayak yang 8.40 ini, es ist 40 nach 8. Terus es ist 10 nach halb 9. Jadi jam setengah 9 lebih 10 menit. Es ist 20 vor 9. Es ist 5 vor Viertel vor 9. Jadi itu yang jarang dipakai sih, yang Viertel vor 5 ya kayak gitu. Biasanya makanya ya kalau enggak es ist 40 nach 8 yaitu jam 8.40, atau enggak es ist 20 vor 9. Jadi jam 9 kurang 20 menit. Nah, terus untuk pemakaian pemakaian asli sendiri dari Viertel seperempat tuh kayak ini 10.45. Es ist Viertel vor 11. Jadi jam 11 kurang 15 menit. Viertel kan 15. Jadi kalau 45 tambah 15 kan 60 gitu. Es ist Viertel vor 11. Jadi jam 11 kurang 15. Viertel 15 gitu. Terus 04.50 menjadi es ist 10 vor 5. Jadi jam 5 kurang 10 menit. Es ist 10 vor 5. Jam 4.50 jadi jam 5 kurang 10 menit gitu. Terus jam 02.30 es ist halb 3. Es ist halb 3. Jadi kayak langsung nggak sama, beda sih kalau semisal formal kan es ist 2 Uhr 30, tapi kalau semisal informal ini langsung es ist halb 3. Jadi jam setengah 3 kayak gitu. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa aku sampaikan. Mungkin lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih. Cukup sekian untuk materi kami hari ini. Semoga materi Uhrzeit atau jam dalam bahasa Jerman kali ini bisa membantu kalian untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.